warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan metodologi penelitian pendidikan biologi sebagaimana mestinya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Dr. Andes Ading Pramadi dan Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian Research and Development atau penelitian pengembangan. Anggota dari kelompok 6, yang pertama saya sendiri Isra Khairat Amri, Marwan Fatlur Rahman, Muhammad Irfan Faiz, Natsa Ulfianingsih, dan Nendiani Kurnia. Baiklah, kami akan memulai presentasi yang akan diawali oleh Muhammad Irfan Faiz. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam menjelaskan mengenai materi penelitian R&D ini. Penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development memiliki dua suku kata. Yang pertama penelitian atau dalam bahasa Inggrisnya research dan yang kedua development, pengembangan. Frase ini merupakan gabungan dari dua kata kerja yang memiliki tujuan aktivitas. Penelitian atau research merupakan suatu mekanisme dalam kegiatan ilmiah dengan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang sesuai dengan standar dan diakui secara universal. Sedangkan pengembangan atau development merupakan suatu aktivitas yang merujuk pada penambahan dan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari suatu objek yang menjadi kegiatannya tersebut. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan diuji keefektifan produk tersebut. Produk yang dimaksud tidak selalu berupa benda atau perangkat keras, bisa juga berupa perangkat lunak seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan lain sebagainya. Selain di bidang pendidikan, metode penelitian dan pengembangan bisa juga diaplikasikan di bidang industri, bisnis, militer, teknologi kedokteran, dan lain-lain, terutama untuk pengembangan software. Menurut Borg, penelitian ini berpedoman pada suatu gejala di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, untuk menuntut penanganan produk pendidikan berjangka panjang. Penelitian pengembangan diarahkan pada pengembangan produk efektif bagi keperluan sekolah sehingga disebut dengan penelitian terapan. Penelitian ini lebih mementingkan perubahan yang membawa perbaikan karena penelitian ini tidak hanya mengenai prinsip umum tentang teori pendidikan namun juga mengkaji kegunaan dalam dunia pendidikan. Metode penelitian pengembangan sudah banyak didefinisikan oleh para ahli sejak dulu. Berdasarkan definisi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian pengembangan merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian pengembangan. Menurut Borg, dalam buku karangan Hanafi pada tahun 2017 berpendapat bahwa ada 4 ciri utama dalam penelitian R&D ini. Karakteristik yang pertama yaitu melakukan penelitian awal guna untuk mencari temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangkan. Penelitian awal di sini dimaksudkan berupa masalah. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menemukan masalah terlebih dahulu atau hal yang melatar belakangi pentingnya dari suatu penelitian yang akan dikembangkan. Karakteristik yang kedua yaitu pengembangan suatu produk berdasarkan penemuan. Tujuan masalah tersebut adalah untuk menentukan suatu produk yang akan dibuat. Produk tersebut harus sesuai dengan masalah yang telah ditemukan agar produk tersebut dapat digunakan sebagai solusi dari masalah yang ada. Karakteristik yang ketiga yaitu melakukan pengujian lapangan dalam situasi yang nyata di mana produk tersebut akan diterapkan. Setelah produk tersebut telah selesai dibuat, langkah selanjutnya peneliti melakukan pengujian terhadap produk tersebut.
di mana produk tersebut akan diuji keefektifannya. Karakteristik yang keempat mengenai perbaikan dalam produk. Setelah produk diuji coba dan kemudian ditemukan kesalahan, dari kesalahan tersebut dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan karakteristik dari metode penelitian dan pengembangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai tujuan dan konsep dari penelitian pengembangan. Yang pertama, saya akan membahas dulu mengenai tujuan dari penelitian pengembangan ini. Nah, metode penelitian pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk dari hasil uji coba sampling. Sampling ini berupa bahan yang diteliti namun dalam skala yang kecil. Jika hasil yang diperoleh nanti baik atau kualitasnya bagus, maka akan digunakan pada skala yang besar. Contohnya, di bidang pertanian, ditemukan suatu jenis varietas padi yang baru untuk meningkatkan produktivitas pangan. Nah, uji cobanya dilakukan, varietas padi ini ditanam pada lahan yang berskala kecil atau lahan yang tidak terlalu luas. Setelah diperoleh hasil dan hasil ini dianalisis, ternyata memperoleh hasil yang kualitasnya bagus. Maka varietas padi ini akan digunakan pada lahan yang berskala besar sehingga bisa meningkatkan produktivitas pangan. Nah, penelitian pengembangan ini tidak hanya menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, tetapi juga menyelidiki perkembangan atau perubahan di masa yang akan datang, sehingga tujuan penelitian pengembangan ini berfungsi sebagai alat perubahan sebagai fungsi waktu. Sehingga setiap masalah di dalam penelitian pengembangan harus melalui pendekatan yang lebih baik dan terencana. Di bidang pendidikan, tujuan penelitian pengembangan ini dibagi atas 4 aspek. Yang pertama, penelitian pengembangan di bagian kurikulum. Nah, di bagian kurikulum ini bertujuan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan produk tersebut menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada keadaan atau situasi ke depan. Yang kedua, di bidang pendidikan itu ada penelitian pengembangan di bagian teknologi dan media. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik. Yang ketiga, itu di bagian pelajaran dan instruksi. Di sini bertujuan untuk mengembangkan dalam perancangan lingkungan pembelajaran. Di antaranya yaitu perumusan kurikulum, penaksiran keberhasilan dan pengamatan pembelajaran, serta secara serentak mengusahakan agar berperan untuk pemahaman fundamental yang utuh. Selanjutnya, yang terakhir ada penelitian pengembangan di bagian pendidikan guru didaktis. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan kontribusi pembelajaran yang profesional kepada para guru untuk menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Nah, di bidang didaktis bertujuan menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan di mana gagasan teoritis dari perancang memberi pengembangan produk yang diuji dalam kelas yang ditentukan, mendorong ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk, proses pembelajaran dan pengembangan, dan teori instruksional. Motivasi dari penelitian pengembangan ini pada dasarnya timbul dari pengalaman dan pendekatan-pendekatan yang bersifat tradisional yang tidak mampu memecahkan berbagai permasalahan dengan beragam desain dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Selain itu, adanya semangat yang tinggi dan kompleksitas sifat kebijakan reformasi pendidikan sehingga penelitian pengembangan ini semakin banyak digunakan. Nah, yang selanjutnya
Nah, selanjutnya mengenai konsep penelitian pengembangan. Metodologi penelitian pengembangan ini telah banyak digunakan di bidang ilmu-ilmu alam, ilmu teknik, dan juga ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, penelitian tidak diarahkan untuk mengembangkan suatu produk, tetapi lebih diarahkan untuk menemukan suatu pengetahuan yang bersifat fundamental berkaitan dengan fenomena-fenomena serta praktik-praktik pendidikan. Nah, untuk memperoleh fenomena-fenomena yang bersifat fundamental itu dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian dasar. Sedangkan untuk penelitian mengenai praktik itu bisa dilakukan dengan penelitian terapan. Metodologi penelitian pengembangan ini merupakan suatu metode yang menjadi penghubung atau pemisah kesenjangan antara metodologi penelitian dasar dan metodologi penelitian terapan. Nah, di dalam penelitian pengembangan ini digunakan beberapa metode, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan juga eksperimen. Metode deskriptif itu digunakan di awal penelitian untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi-kondisi itu dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kondisi-kondisi produk yang telah ada sebagai bahan pembanding atau bahan dasar untuk produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, kondisi pihak pengguna seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan pengguna-pengguna lainnya. Yang ketiga, itu kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya ada metode evaluatif. Nah, pada metode evaluasi ini akan mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Nah, setelah dievaluasi, produk tersebut akan dilakukan penyempurnaan. Yang selanjutnya ada metode eksperimen. Ini digunakan untuk menguji kemampuan dari produk yang dihasilkan. Walaupun telah ada tahapan atau metode evaluasi, tetapi untuk eksperimental ini melihat dari kelompok pembandingnya. Nah, strategi penelitian dan pengembangan ini banyak digunakan di dalam teknologi pembelajaran, yang sekarang ini lebih difokuskan pada sistem pembelajaran. Strategi ini banyak digunakan untuk mengembangkan model-model, desain perencanaan, proses atau pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, model-model, program pembelajaran, dan juga bisa digunakan untuk pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, serta manajemen pembelajaran. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Design Research and Development. Menurut Profesor Sugiono, dalam bukunya Metode Penelitian Design Research and Development ada 10. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Penelitian dilakukan karena adanya potensi dan masalah. Potensi yaitu segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah yaitu penyimpangan antara apa yang terjadi dengan yang diharapkan. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Mengumpulkan berbagai informasi dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Metode yang akan digunakan nantinya bergantung pada tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dan permasalahan yang ada. Yang ketiga ada desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-macam. Rancangan kerja baru disusun berdasarkan penelitian terhadap sistem kerja lama, sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan terhadap sistem tersebut. Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar maupun bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.
Dalam produk yang berupa sistem perlu dijelaskan mengenai mekanisme penggunaan sistemnya, cara kerja dari sistemnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya nomor 4 ada validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif atau tidak dari sistem kerja yang lama. Yang kelima ada perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahlinya, maka dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desainnya. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya yang nomor 6 ada uji coba produk. Setelah mendapat masukan dari berbagai ahlinya dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi atau uji coba di atas meja, dilakukan uji coba di lapangan, baik di sekolah maupun di laboratorium. Yang ketujuh ada revisi produk. Penyempurnaan produk pada tahap ini akan semakin memantapkan produk yang akan dikembangkan. Penyempurnaan pada tahapan ini tidak hanya didasarkan pada aspek kualitas, namun pada aspek kuantitasnya juga. Nah, aspek kuantitas ini berdasarkan hasil belajar yang diperoleh pada saat proses pembelajaran yang telah diuji untuk menggunakan produk yang dikembangkan. Yang kedelapan ada uji coba pemakaian. Untuk menguji apakah suatu produk pendidikan layak dan memiliki keunggulan dalam praktik, maka dilakukan pengujian produk akhir. Yang kesembilan, revisi produk. Penyempurnaan produk akhir perlu guna keakuratan produk yang dikembangkan. Yang terakhir, nomor 10, yaitu pembuatan produk massal, yaitu mempublikasikan hasil dari produk yang dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara umum atau dalam lingkup yang lebih luas. Selanjutnya ada teknik analisis data research and development. Secara umum, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian research and development tergantung model yang digunakan dan data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang biasanya digunakan mengacu kepada teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data merupakan perhitungan terkait indikator atau pengukuran untuk mencari tahu pola hubungan yang terdapat pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Di sini saya Nendiani Kurnia akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, dan di sini saya akan membahas mengenai model dan langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan atau research and development. Baiklah, langsung saja kepada model-model penelitian dan pengembangan. Berdasarkan beberapa sumber yang kelompok kami kaji, terdapat 4 model penelitian dan pengembangan atau research and development ini. Nah, model yang pertama adalah model Dick and Carey. Model yang kedua adalah model Borg and Gall. Model yang ketiga adalah model versi 4D. Kemudian model yang keempat adalah model ADDIE. Untuk model metode research and development yang pertama adalah model Dick and Carey, di mana model Dick and Carey ini merupakan model pendekatan prosedural atau model pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O. Carey dalam Systematic Design of Instruction edisi ke-7. Model Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang menyarankan agar penerapan prinsip desain pengembangan disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Nah, model prosedural Dick and Carey ini merupakan model penelitian yang berorientasi pada pemaparan tahapan penelitian secara deskriptif.
Secara umum, tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah tahap prapengembangan, yang kedua adalah tahap pengembangan, dan yang ketiga adalah tahap pasca pengembangan. Model di K&Carry ini memiliki 10 langkah prosedural. 10 langkah prosedural itu tercantum dalam PowerPoint. Langkah yang pertama adalah analisis kebutuhan dan tujuan. Langkah yang kedua adalah analisis pembelajaran atau analisis instruksional. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran dan konteks. Yang keempat adalah merumuskan tujuan performansi. Yang kelima adalah mengembangkan instrumen. Yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pelajaran. Yang kedelapan adalah merancang dan melakukan evaluasi formatif. Kemudian yang kesembilan adalah melakukan revisi, dan tahapan yang terakhir, tahapan yang ke-10 adalah evaluasi. Selanjutnya, model yang kedua dalam metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development ini adalah model Borg and Gall, di mana model Borg and Gall ini adalah suatu proses untuk mengembangkan dan terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan. Mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, kemudian melakukan uji coba sesuai lapangan dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan. Model selanjutnya dalam metode penelitian dan pengembangan ini adalah model 4D, di mana 4D model ini memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap pendefinisian atau define, tahap yang kedua adalah tahap perancangan atau design, tahap yang ketiga adalah tahap pengembangan atau develop, tahap yang keempat adalah tahap uji coba. Kemudian untuk model yang terakhir dalam penelitian dan pengembangan atau research and development ini adalah model ADDIE, di mana model ADDIE ini menggunakan 5 tahapan pengembangan multimedia. 5 tahapan tersebut adalah analisis, design, develop, implement, dan evaluate, sehingga model tersebut dinamakan dengan model ADDIE, yang dimana ADDIE itu merupakan singkatan dari tahapan pengembangan multimedia tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode penelitian dan pengembangan. Langkah yang pertama adalah penelitian dan mengumpulkan informasi awal. Informasi-informasi awal dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan kajian pustaka, melakukan pengamatan, atau observasi kelas. Penelitian awal atau analisis awal ini sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi awal sehingga dapat menunjang langkah selanjutnya untuk melakukan pengembangan. Langkah yang kedua adalah perencanaan atau planning, di mana peneliti menyusun rencana penelitian, baik itu kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam penelitian, rumusan, dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah dalam penelitian. Langkah yang ketiga adalah pengembangan format produk awal. Langkah yang keempat adalah uji coba awal atau uji coba terbatas. Nah, uji coba yang dilakukan adalah uji coba dengan skala kecil, di mana sampel-sampel yang terkait jumlahnya itu terbatas. Data yang diperoleh dianalisis, kemudian dievaluasi untuk memperbaiki penerapan model pada tahap selanjutnya. Langkah yang kelima adalah penyempurnaan produk awal, di mana pada langkah ini dilakukan penyempurnaan produk awal dan evaluasi proses sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat diperbaiki pada langkah selanjutnya. Langkah yang keenam adalah uji coba lapangan lebih luas.
Nah, uji coba lapangan ini merupakan uji coba dalam skala besar, di mana sampel-sampel yang digunakan atau yang ikut serta itu jumlahnya itu lumayan besar. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan, baik itu data kualitatif dan data kuantitatif, dan selanjutnya adalah pengevaluasian data yang telah diperoleh. Langkah yang ketujuh adalah penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas, yang bertujuan untuk memantapkan produk yang telah dikembangkan. Langkah yang ke-8 adalah uji coba produk akhir. Langkah ini dilakukan untuk melihat kelayakan produk dan keunggulan pada produk tersebut dalam tataran prakteknya. Langkah yang ke-9 adalah revisi atau penyempurnaan produk akhir. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik hasilnya pada saat implementasi produk. Langkah yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi, di mana diseminasi dan implementasi tersebut merupakan suatu kondisi di mana peneliti tersebut menyampaikan hasil dari pengembangan, baik itu proses, prosedur, ataupun produk yang telah didapatkan melalui forum pertemuan, atau dapat pula ditulis dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, ataupun handbook. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model-model penelitian dan pengembangan serta langkah-langkah dalam metode penelitian dan pengembangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari penelitian R&D. Yang pertama ada tes pengembangan tes. Menurut Sri Mulyaningsih tahun 2013, tes baku sering digunakan oleh sekolah atau instansi lain untuk menentukan kelulusan, pemetaan peringkat, atau penerimaan anggota baru. Setidaknya ada 10 tahap yang harus dilakukan untuk melakukan pengembangan tes. Yang pertama ada defining the universe, audience, and purpose, atau mendefinisikan domain tes secara umum. Yang selanjutnya developing a test plan, atau merencanakan secara keseluruhan. Yang ketiga composing the test item, atau menyusun butir-butir soal. Yang keempat writing administration instruction, atau menulis petunjuk pelaksanaan. Setidaknya ada 2 petunjuk pelaksanaan. Yang pertama ada petunjuk pelaksanaan untuk penguji dan petunjuk pelaksanaan untuk orang-orang yang melakukan tes. Yang selanjutnya conduct piloting test, atau soal-soal yang telah dibuat diuji cobakan secara skala kecil, atau piloting test. Yang selanjutnya conduct item analysis, yaitu dengan melakukan telaah empiris dengan menganalisis butir secara kuantitatif. Yang selanjutnya revising the test, atau perevisian. Validating a test, atau studi validasi dengan menyelenggarakan tes pada sasaran sampel atau populasi lain. Yang selanjutnya developing norm, atau pembuatan norma acuan. Dan yang terakhir complete the manual, atau menyusun buku petunjuk penggunaan tes manual. Nah, bentuk selanjutnya atau bentuk kedua adalah pengembangan database management system, atau DBMS. DBMS merupakan sistem penyimpanan dan pemanggilan data elektronik dengan menggunakan komputer, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerja.
Pengarsipan data yang dilakukan dengan DBMS memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih praktis, dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak, dan mudah dilakukan penelusuran kembali. DBMS dikembangkan untuk berbagai macam keperluan seperti basis data pegawai, basis data akademik, basis data sekolah, media pembelajaran, dan masih banyak lagi fungsi dari DBMS. Bentuk yang ketiga adalah pengembangan sistem pembelajaran. Model penelitian dengan pengembangan sistem pembelajaran dapat memilih salah satu dari komponen, namun dalam penerapannya harus mempertimbangkan komponen-komponen lain. Yang termasuk ke dalam model pengembangan pembelajaran adalah model 4D, model ADDIE, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian R&D. Nah, kelebihan dari penelitian R&D menurut Kallenborg tahun 2003 diantaranya: yang pertama, mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki validasi yang tinggi karena melalui serangkaian uji coba dan tes di lapangan dan validasi dari ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual menurut tuntutan zaman. Yang ketiga, merupakan penghubung antara penelitian teoritis dan penelitian lapangan. Nah, selain memiliki kelebihan, penelitian R&D juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif rumit. Nah, yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian R&D ditunjuk untuk memecah masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel yang spesifik, bukan sampel populasi. Yang ketiga, penelitian R&D memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.